Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Irfansyah dengan NPM F020202050. Di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah sistem cerdas kami, yaitu kami mengambil judul algoritma pencarian hybrid approach atau sistem rekomendasi pariwisata. Nah, berdasarkan studi kasus yang diberikan oleh dosen pengempu, kami memilih algoritma pencarian hybrid approach. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan di berikutnya. Nah, untuk tim kelompok kami sendiri itu ada 3 orang. Yang pertama ada Imam Piro, rekan saya, kemudian ada Dimas Irfansyah dengan saya sendiri, dan yang ketiga ada Rafsa Syauki Saputra. Nah, yang pertama adalah alasan pemilihan algoritma ini. Nah, kami memilih algoritma hybrid approach ini untuk rekomendasi pariwisata yang berbasis kecerdasan buasan. Nah, algoritma ini direkomendasikan karena ini pilihan yang paling sesuai. Algoritma ini menggabungkan CBF atau Content Based Filtering dan CF atau Collaborative Filtering yang bisa meningkatkan akurasi rekomendasi. Nah, Content Based Filtering ini bekerja dengan mencocokkan tempat wisata berdasarkan kesamaan fitur seperti kategori wisata, lokasi, harga, dan cuaca. Nah, algoritma ini menekankan dari kesamaan atau preferensi kesamaan atau historisnya. Nah, sementara itu collaborative filtering ini memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman pengguna lain dengan preferensi yang serupa. Jadi kedua metode atau kedua algoritma ini digabung untuk menghasilkan algoritma hybrid approach. Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan ini, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal dan relevan bagi setiap pengguna. Dan juga pendekatan ini memungkinkan sistem untuk terus belajar dari data baru sehingga meningkatkan kualitas rekomendasi seiring waktu. Kemudian perbandingan algoritma hybrid approach ini atau algoritma yang kami pilih ini dengan algoritma pencarian lainnya seperti BFS, DFS, dan juga Search. Nah, hybrid approach ini dia lebih unggul dalam konteks sistem rekomendasi karena dia tidak hanya mencari tempat wisata terbaik berdasarkan jarak atau aturan tertentu, tetapi dia juga mempertimbangkan kesamaan preferensi pengguna. Nah, dia menekankan dia pada preferensi kesamaan pengguna berdasarkan historis dan juga berdasarkan jarak yang sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Kemudian ada BFS atau Breadth First Search dan DFS. Nah, kedua ini lebih cocok untuk pencarian jalur atau eksplorasi graf karena kedua metode atau algoritma ini bekerja dengan menjelajahi semua kemungkinan jalur dalam suatu struktur data. Tetapi keduanya itu nggak dirancang untuk memahami preferensi pengguna atau melakukan rekomendasi berbasis data historis. Sedangkan algoritma kami yaitu hybrid approach itu melakukan rekomendasi berbasis data historis. Nah, sedangkan algoritma lainnya yaitu Search itu merupakan algoritma heuristik yang berbasis pencarian optimal. Dia ini lebih efektif untuk menemukan rute terbaik antara dua lokasi berdasarkan faktor seperti jarak dan biaya. Lebih ke rute yang berdasarkan jarak dan biaya. Nah, itulah pemilihan dan perbandingan dari algoritma yang kami pilih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan lagi penjelasan dari hasil kerja kelompok kami mengenai algoritma pencarian hybrid approach untuk sistem rekomendasi pariwisata. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk bagian implementasi dan juga evaluasi. Yang pertama itu adalah implementasi algoritma dalam sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan. Jadi algoritma hybrid approach ini dapat diimplementasikan dalam sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan dengan mengombinasikan content based filtering atau CBF dan collaborative filtering atau CF untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan personal. Content based filtering ini bekerja dengan menganalisis karakteristik tempat wisata seperti kategori alam, sejarah, kuliner, kemudian berdasarkan lokasi, biaya, dan juga cuaca untuk mencocokkan destinasi dengan preferensi para pengguna. Sementara itu, untuk collaborative filtering ini dia akan menganalisis pola perilaku pengguna lain
yang dapat memiliki kesamaan preferensi untuk memberikan rekomendasi yang lebih luas. Sistem ini juga dapat menggunakan teknik Neural Collaborative Filtering atau NCF atau Matrix Factorization atau MF untuk meningkatkan akurasi prediksi dalam collaborative filtering. Nah, dengan pendekatan ini, sistem dapat secara adaptif menyesuaikan rekomendasi berdasarkan data historis pengguna dan juga umpan balik yang diterima. Nah, lalu selanjutnya adalah tahapan implementasi. Jadi untuk tahapan implementasi ini, yang pertama itu adalah tahapan pengumpulan data. Nah, tahap pertama ini kita akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database pariwisata, kemudian ulasan pengguna, lalu ada data lokasi dan juga faktor eksternal seperti cuaca dan juga biaya perjalanan. Nah, data ini itu mencakup informasi tentang tempat wisata, di mana mencakup kategori, lokasi, harga tiket, rating, dan juga deskripsi. Nah, serta interaksi pengguna seperti riwayat kunjungan, pencarian, dan juga ulasan. Nah, lalu yang kedua itu ada pre-processing data, di mana setelah data dikumpulkan itu akan dilakukan pre-processing dulu untuk membersihkan dan menstandarisasi informasi. Nah, langkah ini tuh mencakup penanganan data yang hilang, normalisasi nilai numerik, tokenisasi teks untuk deskripsi untuk deskripsi wisata, serta pembuatan representasi vektor untuk tempat wisata dan pengguna menggunakan teknik seperti TF, IDF, atau Word Embedded Digits. Nah, lalu yang ketiga itu ada implementasi Content Based Filtering atau CBF, di mana pada tahapan ini sistem menggunakan cosine similarity atau Euclidean distance untuk mengukur kesamaan antara tempat wisata berdasarkan fitur seperti kategori dan harga. Nah, setiap pengguna itu akan diberikan rekomendasi berdasarkan tempat wisata yang memiliki fitur serupa dengan yang pernah mereka kunjungi atau mereka cari sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada implementasi Collaborative Filtering atau CF. Jadi tahapan ini itu sistem akan membangun model Collaborative Filtering menggunakan pendekatan user based atau item based. Dalam user based CF, sistem akan mencari pengguna lain dengan preferensi yang mirip dan merekomendasikan tempat wisata yang mereka sukai. Sedangkan item based CF itu sistem akan menganalisis kesamaan antar tempat wisata berdasarkan pola interaksi pengguna sebelumnya. Nah, metode matrix factorization atau neural collaborative filtering dapat diterapkan untuk meningkatkan prediksi rekomendasi. Nah, lalu selanjutnya ada penggabungan hasil hybrid approach, di mana pada tahap ini hasil dari content based filtering atau collaborative filtering itu akan dikombinasikan menggunakan pendekatan weighted hybrid atau model hybrid. Pada weighted hybrid, sistem memberikan bobot tertentu untuk masing-masing metode dan menggabungkan skor rekomendasi. Sedangkan dalam model hybrid, sistem akan menggunakan model machine learning, misalnya neural networks, untuk menggabungkan kedua pendekatan secara lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah penyajian hasil kepada pengguna, di mana pada tahap ini setelah rekomendasi diproses, maka hasil akan ditampilkan dalam antarmuka pengguna yang interaktif. Pengguna dapat melihat daftar tempat wisata yang disarankan berdasarkan preferensi mereka, serta informasi tambahan seperti deskripsi, ulasan, dan juga estimasi biaya. Sistem juga dapat memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik agar rekomendasi semakin relevan ke depannya. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi keefektifan algoritma. Jadi untuk tahapan evaluasi di sini algoritma hybrid dalam sistem rekomendasi wisata itu perlu dilakukan pengujian berdasarkan beberapa aspek utama. Ada kualitas rekomendasi, kemudian kecepatan pencarian, dan juga kepuasan pengguna. Nah, salah satu cara untuk menilai kualitas rekomendasi adalah dengan menggunakan
A or B testing, di mana dua versi sistem. Misalnya satu menggunakan hybrid approach dan satu menggunakan algoritma lain seperti content based atau collaborative filtering saja. Dibandingkan berdasarkan kepuasan pengguna dan tingkat interaksi. Selain itu dapat dilakukan cross validation pada dataset historis pengguna untuk mengukur seberapa baik sistem dapat memprediksi preferensi berdasarkan data sebelumnya. Evaluasi juga dapat mencakup uji coba dengan penggunaan secara langsung, di mana mereka menilai relevansi rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Nah, selanjutnya beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja algoritma. Yang pertama ada akurasi rekomendasi. Jadi pada akurasi rekomendasi ini terdapat 2 poin. Yang pertama precision, recall, dan F1 score. Jadi pada poin ini itu digunakan untuk mengevaluasi seberapa relevan rekomendasi yang diberikan sistem dibandingkan dengan preferensi pengguna. Precision mengukur proporsi rekomendasi yang benar-benar relevan. Sedangkan recall mengukur sejauh mana sistem dapat menangkap semua tempat wisata yang sesuai dengan minat pengguna. Lalu yang kedua itu ada Mean Average Precision atau MAP dan Normalized Discounted Cumulative Gain atau NDCG. Ini digunakan untuk mengukur relevansi dan ranking rekomendasi berdasarkan seberapa tinggi item yang relevan muncul dalam daftar rekomendasi. Lalu yang kedua ada waktu eksekusi. Pada waktu eksekusi ini terdapat latency atau waktu respons. Jadi dia akan mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan rekomendasi setelah pengguna memberikan input. Nah, semakin cepat sistem memberikan hasil, semakin baik pengalaman pengguna. Lalu yang kedua ada scalability atau skalabilitas. Jadi pada tahap ini dia akan menguji seberapa baik algoritma menangani peningkatan jumlah data, seperti bertambahnya pengguna atau tempat wisata dalam sistem. Lalu yang ketiga ada efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, ini juga sama, terdapat 2 poin. Yang pertama memory usage atau penggunaan memori. Jadi di sini dia akan mengukur konsumsi memori yang digunakan oleh algoritma, terutama saat melakukan pemrosesan data besar dalam sistem rekomendasi. Lalu ada computational complexity. Dia akan mengevaluasi beban komputasi yang diperlukan oleh algoritma, terutama dalam proses training model collaborative filtering atau pengolahan fitur dalam content-based filtering. Nah, yang terakhir itu ada kepuasan dan engagement pengguna. Ini ada 2 poin juga. Yang pertama adalah click-through rate atau CTR. Dia akan mengukur seberapa sering pengguna mengklik rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Jadi CTR yang tinggi akan menunjukkan bahwa rekomendasi relevan dan menarik bagi pengguna. Lalu ada user retention dan feedback. Dia akan melibatkan survei atau analisis retensi untuk mengetahui apakah sistem memberikan rekomendasi yang sesuai dengan harapan mereka. Nah, mungkin itu saja untuk bagian saya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi itu di bagian implementasi dan juga evaluasi. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Imam. Saya persilakan untuk Imam. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Imam Biro dengan NPMG 1F022010. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian simulasi dan referensi, di mana dimulai dari simulasi atau skenario pengguna algoritma pencarian, di mana di sini bisa kita lihat satu diagram yang mana dimulai dari pengguna memasukkan referensi, yang mana referensinya berbentuk yaitu kategori, lokasi, biaya, dan cuaca. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan data tempat wisata dari database dan ulasan. Dilanjutkan lagi dengan content based filtering
mencari wisata serupa. Yang selanjutnya kolaborasi filtering, kemudian hybrid model, dan dilanjutkan dengan pengkajian hasil rekomendasi yang mana menampilkan daftar wisata kepada pengguna. Selanjutnya pada bagian B, bagaimana sistem memberikan rekomendasi berdasarkan masukan pengguna menggunakan algoritma yang telah dipilih. Nah, di mana sistem rekomendasi di sini berbasis hybrid approach, bekerja dengan memproses masukan dari pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat dan relevan. Kemudian proses ini juga dimulai ketika pengguna memasukkan referensi mereka seperti kategori wisata. Di sini ada alam, sejarah, dan kuliner. Kemudian lokasi yang diinginkan, kisaran biaya perjalanan, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca, serta menerima input. Sistem mengambil data tempat wisata dapat dari database yang mencakup informasi detail seperti nama tempat, deskripsi, rating, ulasan lainnya, serta faktor harga dan cuaca. Kemudian di sini jurnal ilmiah atau referensi membahas pengguna algoritma pencarian. Di sini kami mengambil referensi dari jurnal elektronika dan komputer, yang mana sistem rekomendasi pencarian buku perpustakaan dengan algoritma content based filtering. Nah, kemudian untuk bagian B-nya, relevansi dalam mendukung pemeliharaan algoritma. Nah, jadi pada bagian jurnal tadi, relevan dalam mendukung pemilihan algoritma content based filtering untuk sistem rekomendasi wisata. Dalam konteks sistem rekomendasi wisata, algoritma ini dapat digunakan untuk menganalisis referensi pengguna berdasarkan destinasi yang pernah dikunjungi atau dicari sebelumnya, sehingga sistem dapat merekomendasi tempat wisata dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, peneliti ini memberikan dasar yang kuat untuk implementasi algoritma content based filtering dalam sistem rekomendasi wisata, guna untuk meningkatkan relevansi dan akurasi rekomendasi yang diberikan kepada pengguna. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai simulasi dan referensi. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan mengenai algoritma pencarian hybrid approach untuk sistem rekomendasi pariwisata. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.